7b. Hampir seharian penuh Raini dan Ummi Fatimah ditemani para pelayan, menjelajahi istana indah dengan gaya arsitektur Timur Tengah yang terlihat eksotik. Mereka menelusuri lorong-lorong panjang dengan banyak jendela, menyusuri taman-taman dengan aneka macam bunga, serta menikmati keramahan penduduknya. El Firdaus adalah sebuah kota kecil di pinggir oase subur, yang letaknya sendiri amat diragukan Raini ada di peta dunia. Tempat yang sangat indah, dan sekali lagi segalanya terasa tidak asing bagi Raini. Semua orang seperti begitu mengenal dirinya, terlebih dengan gaun sutra indah menyentuh lantai yang ia kenakan. Raini benar-benar seperti seorang putri. Setiap orang menatap dengan penuh rasa kagum dan hormat. Entah apa yang ada dalam pikiran mereka, tapi Raini masih tidak ingat tentang masa lalu di sana. Allah benar-benar menciptakan Anda dengan begitu sempurna. Semoga Allah selalu menjaga Anda dari mata-mata jahat, doa seorang nenek yang mereka temui di sebuah belokan kecil. Wanita tua itu memberikan Raini sebutir buah kurma yang sangat manis, ketika gadis itu menyapa dengan ramah. Amin. Terima kasih nenek. Raini membalas dengan lembut. Wanita itu tersenyum kecil, ketika dahinya yang sudah keriput terlihat berkerut dalam ketika menatap wajah jelita Raini. Allah memberkati hidupmu cantikku. Cinta yang datang padamu, akan selalu menjagamu selamanya. Jalinan itu akan begitu kuat, hingga hanya maut yang akan memisahkan kelak. Doanya tulus sebelum berlalu dengan langkah tertatih meninggalkan mereka. Raini terdiam. Dia tidak memahami ucapan nenek itu. Ibu, apa aku mengenal nenek tadi? Siapa? Nenek Aisyah? Semasa muda beliau merupakan salah satu pelayan di istana ini. Mengapa beliau berkata seperti itu? Tidak perlu terlalu dipikirkan. Beliau memang wanita yang agak aneh. Semoga saja aku bisa mengingatnya suatu hari nanti. Akan tiba saatnya kau mengingat semua. Ummi Fatimah tersenyum keibuan begitu mengantar Raini ke kamar. Istirahatlah dan jangan berpikir macam-macam. Insya Allah kau aman di sini. Raini memejamkan mata, ketika Ummi Fatimah mencium keningnya. Sekali lagi seolah ada yang ingin berontak keluar dari ingatan Raini, tapi masih tersesat di jalan buntu. Dengan langkah lesu, gadis itu masuk ke dalam kamar, dan menemukan para pelayan hilir mudik menyiapkan segala sesuatu. Benarkah ia seorang tuan putri? Raini merebahkan tubuh di kasur berbau wangi mawar, setelah melakukan ritual membersihkan diri dengan air hangat. Tubuhnya digosok dengan sabun beraroma harum memabukkan. Rasa lelah yang mendera fisik seakan menghilang, menguap bersama dengan embusan angin senja yang sejuk. Raini merasa terlalu lelah, meski hanya untuk sekedar keluar makan malam. Akhirnya dengan terpaksa, ia menyuruh pelayan mengantarkan makan malam. Ia menikmati sendiri hidangan yang tersaji tanpa selera. Seperti dirinya, Raini tahu fisik Ummi Fatimah juga kelelahan. Ia tidak mau mengganggu waktu istirahat wanita baik hati itu. Raini memadamkan lampu di kamar, dan menyisakan satu lampu tidur di atas naka sebelah ranjang. Ia membolak-balik posisi tubuhnya di ranjang besar itu dengan perasaan gelisah. Kedua bola matanya tidak mampu dipicingkan barang sedetik pun. Dengan tatapan nyalang, Raini menatap langit-langit kamar. Atap berbentuk kubah penuh dengan goresan lukisan indah, sebuah pemandangan suatu tempat yang terasa tak asing bagi Raini. Tiba-tiba gadis itu tersentak seperti menyadari sesuatu.
Raini bergegas beranjak dari ranjang, kemudian dengan setengah berlari mencari tombol saklar di dinding. Jantungnya bertalu mengentak demikian keras, ketika ia merasa menemukan sesuatu yang teramat penting. Raini berdiri di tengah-tengah ruangan yang sudah terang benderang. Kepalanya mendongak memperhatikan semua lukisan itu satu demi satu, seperti kepingan-kepingan puzzle ingatan di otak. Segalanya seperti potongan-potongan gambar ajaib, yang akhirnya menyatu memenuhi kepala Raini. Ingatan membanjiri kepala Raini, memenuhinya dengan 1000 memori baru. Raini kini ingat segalanya, juga kisah di dalam lukisan itu. Lukisan yang ia pilih sendiri untuk mengingatkan akan pertemuan pertama dengan Said di Pulau Dewata, di pantai Tanah Lot. Lukisan pemandangan senja merah saga di pinggiran pantai Tanah Lot, dengan sepasang anak manusia duduk berdampingan di atas pasir. Said. Raini berbisik lirih, ketika ingatan itu begitu deras menghantam. Hati Raini pedih mengingat pujaan hati yang teramat dicinta itu, telah pergi untuk selamanya. Air mata mengalir membasahi kedua belah pipinya. Ia tidak pernah menyangka, jika ingatannya akan terhubung kembali oleh sebuah kenangan manis. Sebuah kenangan yang pernah terjalin antara dirinya dan Said. Ketika itu, jadi kau seorang dokter? Raini menatap tak berkedip, kala untuk pertama kali berjumpa dengan Said. Saat itu kakinya terluka karena terantuk karang, dan mengeluarkan banyak darah. Seorang wisatawan berwajah Timur Tengah yang berjalan di sampingnya, dengan sigap membawa Raini ke sebuah bangku di pinggir pantai. Pria itu membalut luka Raini dengan sapu tangan yang berbau harum. Setelah sebelumnya membersihkan luka Raini dengan lembut, menggunakan air mineral milik pria itu juga. Begitulah kata orang, pria itu berbicara dengan santai. Senyum manis menghias wajah tampannya yang ramah. Mulai sekarang kau harus lebih berhati-hati lagi. Iya, dan terima kasih atas pertolongan Anda. Raini memperhatikan pekerjaan pria itu sejenak dengan rasa kagum. Raini Dewi. Jika Pak Dokter ingin tahu nama saya. Raini Dewi. Nama yang sangat bagus, puji pria itu terdengar tulus. Raini membalasnya dengan senyuman indah yang membuat dunia Said berputar sejenak. Panggil Raini saja. Orang tua saya menamai saya sama dengan bidadari yang menolak cinta Arjuna. Dewi Anggraini. Oh, iya. Apa istimewanya orang itu? Dia istri Raja Palgunadi. Satu-satunya wanita yang tidak tergoda dengan wajah tampan dan rayuan Arjuna. Seorang wanita yang menjaga kesetiaan cintanya hingga akhir hayat, hanya untuk sang suami. Di zaman sekarang, rasanya sulit menemukan wanita seperti itu. Semoga saya adalah salah satu wanita terpilih itu. Kalau boleh tahu, siapa nama Anda? Namaku Said Al-Karim. Mbak boleh panggil Said saja, sambut pria itu dengan hangat. Tanpa embel-embel. Mas mungkin? Saya keturunan Arab. Rasanya geli sekali di telinga saya. Tapi Anda lebih tua dari saya. Tidak masalah. Saya merasa lebih nyaman dengan panggilan seperti itu. Baiklah Dokter Said, sepertinya Anda sudah lama tinggal di Indonesia. Raini menggeser tubuh ketika pria itu ikut meletakkan pantat di sebelahnya. Entah mengapa Raini merasa nyaman dengan Said, sesuatu yang amat jarang ia rasakan jika berhadapan dengan pria asing. Hampir 7 tahun. Aku suka cuaca di sini dan juga makanannya. Tapi terutama para gadisnya.
Mereka cantik-cantik dan sangat ramah, ucapan Said hanya dibalas cibiran oleh Raini. Ternyata Pak Dokter pintar merayu juga ya, kekeh Raini tanpa canggung. Akhirnya mereka berbicara berbagai topik hangat. Sambil menikmati keindahan panorama pantai Tanah Lot yang airnya kian pasang, hingga jalan menuju pura tertutup oleh air laut. Pada dasarnya Said orang yang sangat terbuka, dan mereka saling terkejut manakala mengetahui sama-sama tinggal di Jakarta. Dari sanalah Raini tahu jika Said adalah salah satu keturunan Arab yang kaya raya. Mana ada coba orang Arab yang tidak kaya? Dari sana juga segalanya berawal. Liburan 1 minggu yang sudah dibayangkan Raini akan hancur karena kakinya yang terluka, ternyata berjalan sangat baik. Dengan alasan merawat luka Raini yang belum sembuh, tiap hari Said mendatangi Raini di penginapan. Tentu saja gadis itu sangat senang karena Said ternyata teman yang sangat baik. Dengan sabar dan telaten pria itu selalu membawanya ke tempat-tempat indah di Bali, karena Raini belum sepenuhnya dapat berjalan dengan normal. Hingga hari ketiga, lukanya sudah benar-benar kering dan sembuh. Semua karena perawatan Said. Mereka memutuskan untuk pergi berlayar ke Nusa Penida, yang berakhir dengan memancing di dermaga, dan mendirikan tenda di tepi pantai, sambil membakar ikan bersama para wisatawan lain. Rencananya mereka akan menikmati matahari terbit dari tepi pantai pada pagi hari. Lalu akan melanjutkan perjalanan menjadi 2 pelancong romantis keliling Bali. Mencicipi aneka kuliner tradisional, yang membuat lidah mereka menginginkan lagi dan lagi. Ternyata mereka memiliki hobi yang sama. Suka kulineran. Sebuah perjalanan indah, yang tidak mungkin terlupakan sampai kapanpun. Sebuah keakraban yang akhirnya membawa mereka kepada hubungan saling tertarik. Bahkan Raini kadang harus meredakan debar jantungnya yang tidak menentu, ketika pria itu menelpon tengah malam. Semua pembelajaran di bangku kuliah tidak berguna, teori lebih mudah dari praktek. Karena pada dasarnya jatuh cinta membuat duniamu seakan jungkir balik tidak menentu. Segala teori psikologi dari para pakar terkenal pun, tidak akan membantu mengatasi segala perasaan yang berpendar warna-warni di hati.